Oke, selamat siang tim dari Astra dan teman-teman media semuanya. Mohon maaf saya terlambat karena ada beberapa hal. Ini perjalanan saya ya. Jadi di tahun 2015 saya itu dipercaya untuk memegang satu proyek di satu kampus. Proyeknya adalah pemberdayaan desa gitu ya, terkait rural community development atau pembangunan masyarakat desa. Dan di 2015 saya dan tim itu turun melakukan pemetaan sosial. Kalau saya sendiri tertarik dengan karena keterbatasan sumber daya, akhirnya meskipun saya sebagai direktur project, saya turun juga eh, menghandle satu isu di penyengat olah namanya. Isu itu terkait dengan isu perempuan. Waktu itu setelah pemetaan sosial, saya mengorganisir perempuan yang ada di desa penyengat olah. Ada dua isu. Isunya adalah kesehatan reproduksi dan isu lingkungan. Mereka lebih tertarik dengan isu lingkungan karena saya menawarkan satu program atau satu proyek yaitu daur ulang sampah, dan mereka menganggap bahwa daur ulang sampah ini sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, di mana sampah itu menjadi salah satu masalah dalam kehidupan mereka yang tinggal di pinggiran Sungai Batanghari. Jadi mereka resah ketika sampah-sampah plastik dibuang di Sungai Batanghari. Dan ketika banjir misalnya itu sampah menumpuk di bawah panggung rumah mereka. Nah, di awal 2016 setelah saya melakukan FGD untuk mengerucutkan isu dan mereka memilih isu lingkungan dengan daur ulang sampah, di awal 2016 saya dan tim mendampingi mereka untuk membentuk sekolah bank sampah perempuan penyengat olah. Saat itu saya bermitra dengan sekolah bank sampah Al Kausar yang ada di kota Jambi. Kemitraannya dalam bentuk penggunaan merek, logo, dan penggunaan skema sekolah itu. Ini kan sekolah bukan sekolah formal, tapi ini adalah sekolah alternatif. Jadi pendampingan saya dalam bentuk pengorganisasian mereka, membentuk struktur organisasi, kemudian membentuk kurikulum dan administrasi-administrasi terkait dengan sekolah. Nah, di situ ketika sekolah bank sampah ini terbentuk, eh, dibentuk ya, kayak ada kepala sekolahnya, ada gurunya, ada komitmen bahwa meskipun yang datang itu cuma satu orang, itu akan tetap dilayani. Syarat orang masuk ke sekolah itu adalah tidak membayar, cukup datang membawa sampah yang ingin mereka daur ulang. Dan sekolah ini sasarannya adalah perempuan-perempuan yang ada di desa penyengat olah, baik ibu-ibu maupun anak-anak putus sekolah. Tetapi lelaki juga diperkenankan untuk ikut. Pada perjalanannya, lelaki yang ikut adalah suami-suami mereka, itu yang membantu mereka dalam mengerjakan produk-produk hasil daur ulang. Nah, kurikulum sekolah ini ditentukan bersama antara guru dan murid. Misalnya, dalam satu minggu itu sekolah buka tiap hari Senin saat itu ya. Saat itu di 2016 sampai 2018 saya mendampingi secara penuh itu kan 2016 akhir 2015, 2016 sampai 2017. Itu saya mendampingi dengan penuh. 2018 saya mendampingi separuh karena saya ditarik di proyek yang lain. Jadi akhirnya setelah tadi ya kurikulum mereka itu, jadi setiap hari Senin mereka itu belajar membuka mereka ada base campnya, mereka tentukan base campnya. Base campnya ada di desa penyengat olah di RT berapa itu lupa ya, di rumah salah satu guru sekolah itu. Dan setiap jam 2 siang sampai jam 5 sore mereka menerima siswa
untuk sekolah mengerjakan daur ulang itu. Nah, di awal-awal 2016 itu mereka yang banyak belajar ke orang lain. Di antaranya bank sampah apa ya yang ada di kota Jambi itu saya lupa. Ada bank sampah yang di dekat Pasir Putih yang menjadi guru mereka. Kita datangkan menjadi guru mereka untuk mengolah plastik, koran, dan kain perca. Seperti itu ya. Nah, di 2016 Agustus sampai Desember mereka mencoba belajar sendiri dengan YouTube, internet, Instagram, buku, Pinterest. Di 2017 mereka sudah mengembangkan sendiri. Nah, itu tadi ya. Setiap hari Senin jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah, pesertanya cukup banyak sih. Tapi waktu itu belum banyak anak muda. Banyak kan ibu-ibu ya, ibu-ibu muda gitu ya. Nah, pada akhirnya mereka fokus ke plastik dan koran kalau nggak salah yang menjadi produk mereka. Baru itu waktu itu ya, karena baru berdiri. Dan ada teman juga sih, saya sebutkan boleh ya, ada teman itu Mbak Dona itu dari Jambi Express. Dia memfasilitasi ke saya, boleh pameran nih ibu-ibu, karena waktu itu produk-produk daur ulang koran mereka sudah ada, produk plastik, daur ulang plastik, terus produk daur ulang limbah jeans itu sudah ada, kain perca juga sudah ada. Pameran lah mereka. Nah, dari situ kemudian beberapa kali pameran kemana gitu ya. Nah, di 2017 saya mendampingi mereka untuk bisa masuk ke musyawarah desa. Kenapa? Karena memang goalnya adalah mereka masuk ke dalam kebijakan desa. Alhamdulillah itu disambut oleh desa dan mereka masuk ke musyawarah desa, ada perwakilan mereka, dan mereka mulai diperhitungkan dalam penyusunan anggaran desa APBDes seperti itu sampai 2016 kali 2019-20. Nah, 2020 saya tidak tahu karena saya masih berhubungan, tetapi saya tidak ikut campur terlalu dalam lagi di 2020. Kalau 2019 itu masih dengan mereka. Nah, perkembangannya sampai 2018 dan 2019 itu saya lebih mendampingi ke jejaring keluar ya, seperti ke dinas-dinas, kemudian ke memperkenalkan keahlian mereka ke sekolah-sekolah, terus mengembangkan produk mereka termasuk yang buat perhiasan yang manik-maniknya itu dari koran. Bukan dari koran, manik-maniknya itu dari kertas-kertas kado, limbah kertas undangan, limbah majalah gitu ya. Itu akhirnya manik-maniknya itu dibuat berupa kalung, gelang, dan sebagainya itu ya, tasbih. Itu di 2018 mereka sudah menyetok ke Tempoyak kalau nggak salah gitu ya, kayaknya itu deh. Nah, 2019 itu saya tidak mendampingi penuh, tapi saya masih misalnya mereka konsultasi ya gitu ya, tetap berhubungan dan konsultasi, misalnya kalau saya berjejaring dengan ini bagaimana gitu ya, kalau mau menyusun proposal untuk keluar seperti apa. Nah, seperti itu ya, yang di saya seperti itu sih. Dan di 2019 itu mereka tanpa saya minta mereka merangkul perempuan difabel yang ada di Desa Penyangtola dan mereka dampingi perempuan difabel itu sampai bisa memproduksi karya berupa yang manik-manik dari limbah kertas kado, kertas koran tadi, kertas kado, majalah tadi ya, Marlina namanya. Dampingan mereka yang mereka dampingi yang difabel itu, akhirnya Marlina hari ini produk unggulannya ya tadi gelang, kalung yang dari manik-manik dari koran. Dan dia juga belajar sih yang anyaman dari koran. Jadi Marlina ini mereka fokuskan untuk membuat anyaman dari koran. Dan produk anyaman dia itu tuh bisa berupa tas dan barang-barang yang dipakai seperti apa sih, vas, tempat tisu, kotak dan lain sebagainya. Itu mereka dampingi. Terakhir mereka konsultasi dengan saya soal administrasi apa itu saya lupa, tahun 2019. 2020 itu konsultasi apa ya? Oh, ini gimana kalau kita berjejaring dengan perguruan tinggi. Akhirnya mereka terbuka, sampai hari ini mereka terbuka
dengan berbagai perguruan tinggi yang masuk. Udah ada Unja, UIN dan sebagainya gitu ya. Gimana kalau mereka masuk Bu diterima aja. Kebetulan akhirnya ada juga yang ke situ. Apa namanya? eh yang tertarik untuk berjejaring dengan mereka lewat program-program pengabdian seperti itu. Dari saya mungkin itu Mbak. Halo, bentar aja ya. Halo, ya. Oh iya, meskipun ini program dari kampus, tetapi saya selaku Direktur Proyek Pengembangan Masyarakat Desa dan juga akhirnya merangkap sebagai program officer di situ, dan saya menginisiasi, saya untuk project planningnya, desain projectnya, sampai pelaksanaan saat itu saya yang handle, eh, dan dibantu dengan teman saya, meskipun ya karena keterbatasan sumber daya ya seperti itu. Kalau tim-tim lain ya, kalau tim yang lain ya apa namanya, hanya misalnya memanggil ibu-ibu untuk kumpul, kemudian mengantar mereka kemana gitu. Tapi kalau untuk desain planning programnya saat itu per tahun ya saya. Itu ibu-ibunya yang aktif kumpul 20 orang ya. Tapi nggak tahu ya hari ini mereka, saya lihat kan ada banyak program-program yang menyasar mereka itu, saya lihat banyak juga sih yang saya kan kalau di tahun 2019 sampai 2020 itu kan sampai hari ini kan hanya konsultasi aja ya pegang mereka hari ini. Nggak penuh kayak tahun-tahun kemarin ya, saya lihat, saya pantau mereka ya kalau kumpul-kumpul ada kegiatan itu banyak juga sih, ada 30 40 gitu kan. Apalagi kalau pameran banyak sekali. Iya, iya. Ya, saya sih tarik dengan isu-isu perempuan itu sejak dari kuliah. Makanya ketika saya disuruh untuk melakukan proyek pemberdayaan masyarakat desa, saya ya salah satu isu yang saya masukkan ya soal perempuan, apalagi undang-undang desa saat itu kan menyebutkan ada soal kesetaraan gender yang diwadahi oleh demokrasi desa dalam undang-undang desa itu. Makanya saya turun untuk untuk mendampingi perempuan pedesaan. Eh, saya bertahun berapa sih, 2017 ya saya mencoba untuk ikut Astra ini gitu. Nah, saya mencoba masukkan, padahal saat itu saya masih pendampingan administrasi dan musyawarah desa kalau nggak salah. Tapi pendampingan pendampingan untuk keahlian mereka dalam mengelola sampah juga masih berjalan. Saya mencoba untuk mendaftarkan gitu kan, organisasi, saya mencoba untuk mendaftar ke Astra di tahun 2017.
dan saya tidak saya lolos juga seperti itu. Kira-kira seperti itu. Benar. Iya, iya, dengar, dengar, dengar. Ya, gimana dijawab langsung atau gimana, Mbak? Iya. Terima kasih Bang Ahmad Firdaus. Ini teman-teman saya semua nih. Bang Muhammad Haramen, Juanda, Bahara Jati, siapa nih? Agustri. Halo, abang-abang semuanya. Ketemu lagi ya. Oke, saya Bang Ahmad Firdaus, saya sudah pernah ke Kuala Jambi dan kebetulan waktu itu ada satu teman saya yang juga tertarik untuk gimana ya masalah sampah ini gitu kan ya. Saya rasa saya rasa gini Mas Bang, kalau di situ tidak ada penggeraknya dan hanya menunggu dari pemerintah ya akan seperti itu terus jalur 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 penyelesaian masalahnya pemerintah nggak ada program ya sampahnya kembali lagi. Nah permasalahannya ada tidak agen perubahan yang mau memulai gerakan untuk mengatasi masalah sampah di situ? Apakah pemudanya atau tokoh masyarakatnya atau perempuannya saya tidak tahu apa yang ada di situ karena saya hanya 2 hari di Kuala Jambi itu dan tidak banyak berinteraksi. Tentukan untuk siapa agen perubahan yang mau memulai untuk menggerakkan mengatasi masalah sampah ini. Tentunya dalam menggerakkan sampah ini nggak bisa per individu. Di situ bisa mengorganisir kelompok pemuda, bisa mengorganisir anak-anak, bisa mengorganisir ibu-ibu. Nah, siapa yang mengorganisir ini?
dan dijadikan sebagai komunitas untuk mengatasi masalah sampah itu sendiri. Kalau masalah ekonomi sampah di tempat yang saya dampingi, Sekolah Bank Sampah Penyengat Olah, itu tidak hanya membuat karya kemudian dipajang, tapi juga karya-karya itu eh, ada wadahnya untuk dijual. Nah, mereka menjualnya ke toko-toko sekitar, kemudian ke merchant-merchant oleh-oleh, Dekranasda, dan ke online. Gitu ya. Banyak kan di online. Seperti produk apa tempat telur untuk akikah itu yang dari koran itu mereka jual secara online dan offline. Dan itu bisa menghasilkan ekonomi ke mereka. Tempat tisu juga, tempat aqua, tempat vas bunga, kalung dan sebagainya itu offline juga banyak yang itu. Tapi online juga, marketing secara online juga diperlukan, karena mereka saat ini kan sudah beberapa langkah ya, 5 tahun lebih mereka sudah online dibantu oleh anak muda yang ada di situ. Nah, tentunya benda-benda yang mereka buat juga bisa mereka buat sendiri, kayak topi, kayak tempat tisu, kayak vas itu bisa mereka gunakan sendiri, tampah, tikar, sajadah dari koran yang mereka anyam itu bisa mereka gunakan sendiri, bisa mereka gunakan juga saat ini sendiri untuk keperluan mereka sendiri, dan itu makanya diminati juga oleh orang-orang yang berminat dengan karya mereka gitu ya. Nah, permasalahannya ini kan nggak mulus, pendampingan itu kan tidak mulus. Yang menjadi kendala di mereka itu adalah soal kerapian, makanya saya sangat sulit untuk memasarkan produk mereka ke yang lebih luas lagi gitu ya, karena permintaan kalau sudah beredar luas kan masalah kerapian. Nah, eh, selain dibuat karya, sampah-sampah ini kan kalau kita berjejaring dengan stakeholder yang lebih besar dan kita mampu, yang penggeraknya mampu berjejaring juga, itu bisa bisa menghasilkan bantuan-bantuan yang lebih besar juga. Bantuan di sini bukan hanya dalam bentuk uang ya, misalnya eh, hibah mesin pencacah sampah dan sebagainya gitu kan ya. Bisa dibuat ecobrick dan sebagainya, itu kan belum kesampaian. Kalau di saya pendampingan itu 3 atau 4 tahun ya, karena saya bukan orang di situ ya, saya kan orang luar. Ketergantungan dengan orang luar pun tidak baik, makanya ketika sudah 3 atau 4 tahun mandiri atau tidak mandiri, mereka saya tinggal. Mereka hanya boleh konsultasi dengan saya, tapi saya tidak boleh ada di situ selamanya di situ, karena saya nggak boleh jadi nabi. Nah, alangkah lebih baiknya ada penggerak dari eksternal yang kemudian juga mengkader di internal yang bisa mengatasi masalah sampah ini, gitu ya. Dan jangan lupa untuk berjejaring dengan banyak pihak dan tidak lelah untuk mengorganisir mereka untuk mengatasi masalah sampah secara berkesinambungan. Saya rasa seperti itu sih. Ada lagi? Gimana, Bang Ahmad Sudaus? Kagak niat nih. Ya, iya betul. Iya, iya. Siapa yang menjadi patron di sana? Siapa yang harus jadi patron di sana? Kan masyarakat perlu contoh. Menjadi patron, menjadi tokohnya di sana untuk membudayakan buang sampah itu siapa? Kan nggak bisa. Iya sih. Dia nggak berkelanjutan gitu, karena dia selesai jadi camat udah selesai, tapi kalau dia sudah selesai jadi camat dia masih ada di situ gitu ya. Bukan program.
kan itu program dia pribadi murni dia rela menjadi patron di situ mungkin akan berkelanjutan. Makanya itu perlu mengkader juga orang-orang di sana, agen perubahan di sana yang internalnya siapa. Ya, iya betul. Iya, ini contoh. Ini contoh emang untuk sama dengan ibu-ibu yang di Penyengat Ola ketika ibu-ibu itu masih dalam taraf belajar mengelola sampah itu banyak kendala di sekitarnya, penolakan dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka nggak lihat bagaimana nilai ekonomisnya. Tapi setelah produk-produk mereka laku, diminati banyak orang, nggak banyak-banyak banget sih, tapi ada diminati dan memiliki nilai ekonomis juga bagi mereka, menunjang perekonomian mereka itu baru gitu ya. Baru juga mereka beberapa orang tertarik untuk membuat itu. Kendalanya emang di itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang pragmatis gitu lah. Apakah itu bisa menghasilkan uang atau tidak dengan kepada mereka? Itu Bang Ahmad Firdaus. Sampai jam berapa ini Mbak ya? Kendala. Kendala itu kalau di kendalanya adalah mengenalkan sekolah bank sampah dan merangkul semua perempuan yang ada di penyengat olah itu. Ya tadi ya, kendalanya adalah kan masyarakatnya pragmatis sekali ya. Pragmatis dan realistis karena masyarakatnya ini masyarakat yang nggak mapan. Jadi loh, sorry, sorry ya. Jadi tadi ya karena masyarakatnya tidak mapan, masyarakatnya pragmatis, jadinya ya masyarakat itu apa sih untungnya saya bergabung dengan sekolah bank sampah itu dapat duit atau enggak gitu kan. Nah, kelihatan kan ketika jauh perjalanan beberapa tahun kemudian ada bantuan-bantuan keuangan baru orang berkumpul berduyun-duyun gitu kan. Tapi kalau nggak ada bantuan uang ya dikit lah, 10, 20 gitu kan ya yang berkumpul itu. Seperti itu kendalanya itu aja. Terus kendala yang berikutnya ya di SDM ya, karena kapasitas mereka ini kan sangat rendah. Mereka ini adalah masyarakat subsisten, masyarakat petani yang kemudian baru mengenal produksi-produksi yang harus dipasarkan dan memiliki memiliki standar tertentu, misalnya harus rapi gitu ya, harus bersih, itu kan mereka nggak ngerti. Dan mereka kadang sebagian orang maunya dijual aja barangnya tanpa harus ngerti, oh ya harus rapi, harus bersih, harus ada standar tertentu nih gitu ya. Itu nah itu kendalanya. Dikuatkan kapasitasnya juga mereka nggak mau gitu deh, karena mereka pikirnya ya gini nih, masa nggak mau jual gitu, nggak mau beli gitu. Kayak pengolahan limbah jin di Furing aja tasnya itu nggak mau mereka gitu, padahal kalau tas dari rock jin itu di Furing kan lakunya lebih mahal, mereka nggak mau. Maunya gitulah itu kan, jadi satu kendala tersendiri. Sama ketergantungan dengan pihak luar itu jadi kendala besar. Ketergantungan dari eksternal ya, seperti itu Pak. Ya ada lagi. Halo, ada lagi? Ada lagi? Halo Juanda, Mbak sampai jam berapa ini Mbak?
Halo, ada lagi? Silakan. Oh, ditunggu-tunggu dari kemarin, C, nggak ada dikirim linknya. Iya, 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 halo. Iya, iya. Halo, suara saya kedengaran? Halo. Oke. Oke, saya berterima kasih karena dari tahun 2016 sampai 2019 ketika saya mendampingi ada berbagai media yang telah meliput gitu ya. Ada banyak media, Tribun, apalagi Jambi Express, apalagi gitu ya. Seperti itu sih ya. Eh Kalau saat ini karena saya hanya sebagai konsultan dan kontak terhubung dengan mereka gitu ya. Saya sih nggak banyak berharap gitu kan, karena publikasi sudah mereka itu. Terlalu banyak publikasi, dipanggil TVRI juga sudah. Gitu. Dipanggil TVRI sudah berapa kali mereka masuk TVRI itu ya. Kalau nggak salah Jambi TV atau apa itu pernah juga ya yang syuting mereka ya. Ada banyak media pokoknya ya. Karena gini loh, karena kalau kalau terlalu banyak mati hidup mati hidup. Ya, sorry keluar lagi ya kayaknya ya. Oke, halo? Ya gini, karena kan gini-gini ya, kalau terlalu banyak publikasi sementara mereka tidak mengembangkan kapasitas mereka itu ya menjadi bencana gitu ya kan. Saya pikir seperti itu karena di awal-awal saya hanya menginginkan mereka mengembangkan kapasitas mereka, gitu kan. Kalau teman-teman media berbaik hati untuk, oh iya saya tahu nih untuk pengembangan kapasitas mereka, saya mau bantu jejaringnya, silakan aja. Silakan aja gitu ya. Tapi kalau publikasi biarkanlah mereka saat ini mengembangkan kapasitasnya itu. Karena itu penting gitu loh. Kalau mereka terlalu banyak dipublikasikan tapi nggak pernah belajar untuk mengembangkan kapasitas, mengembangkan produk, tergantung dengan orang lain, euforia dipublikasikan ya untuk apa? Gitu. Seperti itu kira-kira. Kalau ada jejaring misalnya, oh ya jejaring kemitraan apa, silakan aja nggak apa-apa. Iya, gitu Mbak. Iya. Saya pikir mengurangi sampah, edukasi dini ke anak-anak, karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Edukasi dini itu, kemudian kalau masyarakatnya tipikalnya patron gitu ya masih memerlukan patron, ya harus ada patron yang bisa menjadi contoh untuk apa namanya, untuk mengurai masalah sampah ini seperti itu. Berikutnya ya peraturan-peraturan yang perlu ditegakkan tapi ya itu jarang ya, misalnya perdes tentang sampah itu jarang sekali. Yang paling penting dari campaign ke anak-anak usia dini, mendidik ibunya, kemudian juga ada patron atau ada tokoh yang mau untuk menjadikan mereka contoh atau pedoman. Itu sih Mbak kalau di masyarakat Jambi.
Dan pemerintah juga sih ya, pemerintah itu kalau punya program ya harus berkesinambungan. Nggak satu selesai programnya, kemudian satu lagi nggak ada. Ya. Itu Mbak. Ya halo?